Shalom Bapak Ibu, kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan ya. Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini ya Bapak, kalau kami berkumpul di tempat ini ya Bapak, untuk kami boleh mengikuti doa pagi ya Bapak, untuk memuliakan Engkau, Allah yang hidup ya Bapak. Bapak, kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapak, penuhilah kami semua dengan hikmat inspirasi yang sama daripada Roh Kudus ya Bapak, agar hamba yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ini beserta dengan seluruh anak-anak-Mu yang ada di tempat ini maupun yang sedang online ya Bapa, kami diberikan hikmat inspirasi yang sama, dituntun dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kami mengerti akan setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini ya Bapa, sehingga firman ini benar-benar menjadi perintah dan menjadi milik bagi roh jiwa kami ya Bapa, agar iman kami terus bertumbuh dengan pasti di dalam menjalankan kehidupan rohani kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, damai sejahtera bagi kita semua ya. Pagi hari ini saya bersyukur diberi kesempatan untuk membawakan renungan pagi dengan tema Allah itu hidup ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang kita sembah memiliki hakikat dasar bahwa Allah itu adalah yang kekal. Allah yang kekal itu berada dengan sendirinya daripada mulanya. Dia berada sebelum kekekalan. Jadi dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya Dia adalah Allah yang hidup. Ini kita harus benar-benar mengetahui dengan pasti dan mengenal dengan pasti hakikat dasar Allah itu. Nah, kita tahu bahwa sejarah manusia itu pada saat manusia jatuh dalam dosa, hubungannya dengan Allah sudah terputus. Untuk itu, keinginan untuk mencari Allah selalu ada. Dan manusia itu terus mencari Allah, ingin mengenal Allah itu dengan caranya sendiri. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, manusia itu semakin jatuh ke dalam dosa. Dan hingga Allah itu sendiri ingin memperkenalkan dirinya, ingin menyatakan dirinya kepada dunia dengan caranya sendiri, dengan kehendaknya sendiri yang telah dirancang daripada mulanya. Untuk itu, apa yang Allah berikan kepada kita, firman-Nya, seperti yang kita tahu dalam Yohanes 1 ayat 1 itu adalah pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itulah yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Seperti yang tulis dalam Yohanes 1 ayat 14 itu, firman datang sebagai manusia ke dunia ini. Dia menyatakan dirinya ke dunia ini agar dapat dilihat secara jasmani. Nah, 2000 tahun yang lalu anak Allah itu datang ke dunia ini untuk menyatakan dirinya. Anak Allah itu datang untuk memperkenalkan Allah yang hidup itu. Anak Allah itu datang ke dunia ini dalam daging, firman itu datang dalam daging untuk membuktikan bahwa Allah itu hidup. Karena seperti yang saya katakan tadi itu, bahwa hakikat dasar Allah itu adalah roh. Jadi tidak satupun orang yang dapat melihat roh yang tidak dapat dilihat, yang tidak dapat dirasakan. Jadi pengenalan manusia akan Allah itu samar-samar, sehingga mereka semakin jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk itu anak Allah, Yesus Kristus datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu menyatakan Allah itu hidup dalam daging. Tapi walaupun manusia bisa melihat Allah itu secara mata jasmani, tetapi mereka tidak mengenal Dia, karena mereka mengharapkan yang lain. Mereka tidak mengenal Allah, tidak mengenal anak Allah itu sendiri yang datang ke dunia untuk membuktikan bahwa Allah itu hidup. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 10
dia berkata bahwa percayalah kepadaku atau setidak-tidaknya percayalah akan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus Kristus berkata seperti itu karena apa? Karena ketika pelayanan resminya di bumi ini, manusia itu tidak percaya kepada anak Allah itu sendiri. Hingga Yesus mati di kayu salib, kemudian Yesus bangkit pun melalui kebangkitannya ini, Yesus juga membuktikan bahwa Allah itu hidup, karena Allah yang membangkitkan Yesus. Kemudian ketika Yesus naik ke sorga, dia duduk bertahta di sorga, kita sudah tidak bisa melihat anak Allah itu, kita sudah tidak bisa melihat Yesus Kristus secara mata jasmani. Di sini di dalam buku ini dikatakan bahwa hanya orang kudus dan rohani saja yang dapat melihatnya dengan mata iman. Karena Yesus Kristus sudah bangkit dan naik ke sorga. Jadi di sini ada kata iman. Saya tertarik sekali iman. Kadang kita sering sekali mendengarkan kata iman. Kita sering sekali mengatakan kata iman itu. Cuman kita harus tahu pasti apakah itu iman. Kita harus tahu pasti apakah iman itu agar kita dapat melihat Allah yang hidup itu dengan mata iman. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, kita jangan sampai terjebak dalam kepercayaan alami dari diri kita sendiri yang biasa disebut dengan keyakinan, jika kita tidak memahami apa itu iman. Karena iman itu adalah semua yang timbul dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Itu ada dalam Roma 10 ayat 17. Bisa bantu Hansen baca? Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi semua yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus itulah iman. Jadi iman yang kita dapat dari pendengaran akan firman Kristus itu, iman yang kita dapat dari Alkitab itu adalah iman yang diwahyukan oleh Allah. Iman yang diwahyukan oleh Allah ini bersifat kekal. Karena apa? Karena tadi juga saya sudah jelaskan di awal bahwa hakikat Allah itu adalah yang kekal. Jadi semua yang keluar dari Allah bersifat kekal, baik itu firman-Nya juga bersifat kekal. Karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Allah, jadi yang menjadi iman kita itu juga adalah yang bersifat kekal. Karena kita tahu bahwa, coba kita buka yuk di Ibrani 11 ayat 1. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Di sini dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu. Alkitab itu memberikan kesaksian dari segala sesuatu yang kita harapkan. Alkitab memberikan kesaksian dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita belum pernah merasakan kebangkitan. Kita pun belum pernah merasakan kehidupan kekal. Kita belum pernah melihat kerajaan sorga. Tetapi karena Alkitab itu memberikan kesaksian tentang kebangkitan, Alkitab memberikan kesaksian tentang kehidupan kekal, dan Alkitab pun memberikan kesaksian tentang kerajaan sorga itu, kita memiliki iman pengharapan dan kita terus memiliki iman untuk menantikannya. Dan selanjutnya di sini dikatakan bahwa iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita tahu bahwa Allah itu adalah roh.
satu pun orang tidak bisa melihat Allah. Untuk itu dari Alkitab kita mendapatkan iman karena Alkitab itu memberikan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Alkitab itu bersaksi tentang Allah yang hidup. Nah, kita bisa tahu bahwa Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu itu bersaksi tentang Allah yang hidup. Di dalam pasal 1, Kejadian 1 ayat 1 adalah ayat pertama, pasal pertama dan ayat pertama ketika kita baru pertama kali membuka Alkitab, bisa dibacakan. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari situ Alkitab itu sudah memberikan kesaksian bahwa Allah itu hidup. Itulah mengapa dikatakan iman yang kita dapat dari Alkitab itu membuktikan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman yang kita dapat dari Alkitab itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman yang kita dapat dari Alkitab ini adalah wahyu dari Allah. Jadi iman yang kita dapat dari Alkitab ini adalah hal yang kekal yang tidak akan pernah berubah. Karena kalau iman yang kita sudah yakini ini berubah, sia-sialah pengharapan kita ya Bapak Ibu, karena kita bersungguh-sungguh selama hidup ini, selama roh jiwa kita tinggal di dalam tubuh ini mempertahankan iman kita. Dan untuk itu kita harus benar-benar memiliki iman yang benar-benar timbul dari pendengaran akan firman Allah. Nah, untuk itu kita sebagai orang Kristen harus benar-benar banyak mendengar. Apa yang kita dengar? Harus kita memahami yang kita dengar adalah firman, perkataan-perkataan Allah. Untuk itu makanya dulu saya awal-awal masuk Berea, saya diajarkan kita harus baca satu hari 30 pasal. Waduh, nggak ada kerjaan kali ya 30 pasal satu hari. Saya berpikir begitu karena saya kurang mengerti apa maksudnya saya disuruh baca satu hari 30 pasal. Kadang baca 10 pasal aja sudah nggak konsen gitu ya. Nah, makanya ketika semakin kita belajar, semakin kita mengerti akan kebenaran, inilah yang dimaksudnya. Mengapa kita harus semakin banyak mendengar firman Allah. Kita harus semakin banyak membaca tentang Alkitab itu. Karena di dalam Alkitab itu ada firman Allah, ada kebenaran Allah. Karena semakin banyak kita membaca Alkitab, semakin banyak iman yang diberikan. Namun ada di sebentar ya, saya coba cari. Saya ingat di Ibrani, coba buka Ibrani 5 ayat 11. Ibrani 5 ayat 11. Nah, ayo bisa dibantu Ansen. Ibrani pasal 5 ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Terus? Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Lanjut. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Nah, Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. ya, benar. Karena lamban mendengar. Karena lamban mendengar, iman kita tidak bertumbuh. Karena lamban mendengar, kerohanian kita tidak bertumbuh. Jadi di sini dikatakan, sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari kenyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Nah, karena di sini kita lamban mendengar, jadi mungkin kita kurang baca firman, kurang mengikuti pengajaran, jadi iman kita tidak bertumbuh. Nah,
bagi orang-orang yang memiliki iman Allah itu hidup, kita harus benar-benar memiliki pertumbuhan iman yang pasti ya. Iman kita jangan up and down, naik turun. Kita harus benar-benar memiliki iman pertumbuhan yang pasti. Nah, oke, Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi iman yang kita dapat dari Alkitab itu adalah iman yang dimateraikan oleh Roh Kudus ya. Iman yang dijamin oleh Roh Kudus. Karena apa? Karena di dalam Alkitab itu kita bisa lihat dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu terdapat kesaksian tentang Allah yang hidup. Kesaksian tentang Allah yang hidup. Kita kalau membaca Alkitab itu berisikan orang-orang yang bertemu dengan Allah yang hidup. Alkitab yang memberikan iman itu memberikan kesaksian orang-orang yang bertemu dengan Allah yang hidup. Dalam Alkitab kita bisa membaca bahwa ada orang yang pendarahan bertemu dengan Tuhan Yesus, ada orang yang buta, ada orang yang lumpuh, ada orang yang tuli, ada pun orang yang berpengetahuan bertemu dengan Tuhan Yesus, ada orang yang kaya. Begitu banyak kesaksian yang kita dapatkan dari Alkitab itu adalah kesaksian orang-orang yang bertemu dengan Allah yang hidup. Nah, ketika kita membaca firman, ketika kita sudah membaca Alkitab itu, jika sampai iman kita tidak timbul dari mendengar kesaksian orang-orang yang sudah bertemu dengan Allah yang hidup itu sangat disayangkan bagi roh jiwa kita. Sehingga itu sudah, kalau sampai tidak timbul iman, sudah tidak ada pengharapan lagi di dalam roh jiwa kita. Karena Alkitab itu memberikan kesaksian tentang Allah yang hidup, Alkitab itu pun memberikan iman. Seperti yang kita tahu bahwa di Lukas 18 ayat 8 itu berkata, bila anak manusia itu datang, dia akan mencari iman. Nah, bila kita tidak memiliki iman itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Itu sudah tidak ada harapan lagi. Tentulah kita akan dibinasakan ya. Nah, untuk itu seperti ada yang tertulis di dalam Ibrani 12 ayat 1. Ibrani pasal 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya. Ini dikatakan kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Itulah kesaksian-kesaksian hidup yang bertemu dengan Allah. Kesaksian-kesaksian orang yang bertemu dengan Allah yang hidup itu begitu banyak di dalam Alkitab itu. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ini dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 1. Bila kita tidak sampai memiliki iman dari membaca firman ini, dari mendengar kesaksian-kesaksian mereka, itu benar sangat disayangkan bagi roh jiwa kita. Bahkan dikatakan dalam Ibrani 2 ayat 2 dan 3 itu ya. Coba benar apa enggak? Ibrani 2. Ya. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapatkan balasan yang setimpal. Firman yang dikatakan melalui perantaraan malaikat itu masih tetap berlaku dan setiap ketidaktaatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Bagaimana dengan firman yang dibawa Allah sendiri bila kita tidak mempercayainya? Bila tidak timbul iman di dalam diri kita ketika kita mendengar kesaksian itu, apa yang terjadi? Tentu kita akan dibinasakan. Nah, itu sedikit tentang iman, karena kita sebagai orang-orang kudus dan orang-orang yang menjalankan kehidupan rohani harus memiliki iman untuk kita dapat melihat Allah yang hidup itu. Jadi Alkitab itu berisikan kesaksian-kesaksian orang yang bertemu dengan Allah yang hidup dan memberikan iman. Nah, di dalam Alkitab itu kita bisa lihat ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama itu setiap orang yang
taat dan percaya kepada Allah yang hidup itu, dia akan diberkati. Tetapi dia tidak mendapat keselamatan. Itulah dikatakan mengapa perjanjian baru memiliki wibawa yang lebih tinggi daripada perjanjian lama. Karena dalam perjanjian perjanjian lama itu kita tahu bahwa di sana memberikan kesaksian tentang Allah yang hidup, tetapi di dalam perjanjian baru itu ada kesaksian tentang Allah yang hidup dan kesaksian tentang Yesus Kristus yang diutusnya. Nah, makanya melalui Yesus Kristus inilah keselamatan itu. Di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu dikatakan bahwa inilah hidup kekal itu, yaitu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Nah, makanya di dalam perjanjian barulah kita boleh menerima keselamatan, karena melalui Yesus Kristus itulah keselamatan. Dialah Immanuel. Dan oke, baik. Jadi orang yang percaya kepada Allah yang hidup itu tentu adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang diutus. Tapi Allah yang hidup itu adalah roh. Tidak satu pun orang melihat Allah yang hidup itu. Untuk itu makanya seperti yang saya dikatakan di awal tadi, Allah yang hidup itu karena keberadaannya adalah roh, sehingga dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk datang ke dunia. Itu melalui pelayanan resminya, melalui setiap pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, ia membuktikan bahwa Allah itu hidup. Kita bisa buka di Yohanes 10 ayat Yohanes 14 ayat 9 sampai 11. Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, jadi di sini berarti Bapa memberikan kesempatan atau membiarkan anaknya untuk membuktikan. Bapa membiarkan anaknya untuk menyaksikan bahwa Allah itu hidup. Nah, jadi siapapun yang memiliki percaya kepada Yesus Kristus, dia percaya kepada Allah yang hidup itu. Tetapi kalau dia tidak percaya kepada kesaksian Yesus Kristus, berarti dia juga tidak memiliki kesaksian tentang Allah yang hidup itu. Untuk itu bagaimana cara kita supaya kita memiliki kesaksian dari Yesus Kristus itu? Dengan cara kita diberikan Roh Kudus. Nah, makanya seperti Tuhan Yesus berkata, adalah suatu keuntungan bagi kamu untuk aku pergi meninggalkan, karena aku akan mengutus Roh Kudus kepadamu. Jika aku tidak pergi, maka Roh Kudus itu tidak datang. Nah, Tuhan Yesus berkata seperti itu. Ya, benar, karena seperti Bapa tinggal di dalam aku, bekerja di dalam aku, begitupun ketika Roh Kudus datang, dia akan tinggal di dalam orang-orang kudus, mengajarkan dan mengingatkan akan setiap perkataan-perkataan Yesus itu, dan menjadi saksi tentang Yesus, bersaksi tentang Yesus. Itu dapat kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 26. Tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, mengajarkan dan mengingatkan segala sesuatu yang
telah kukatakan kepadamu. Lanjut Yohanes 15 ayat 26. Yohanes pasal 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ya, Roh Kudus bersaksi tentang Allah yang hidup dan Yesus Kristus yang diutus. Nah, jadi orang yang memiliki iman yang percaya kepada Yesus Kristus yang diutus, dia akan menerima kesaksian Roh Kudus. Dia akan menerima kesaksian Roh Kudus itu dari dalam. Jadi bukan orang-orang yang menerima kesaksian Roh Kudus itu bukan dengan cara dia itu merasakan panca indera sendiri, bukan dengan cara dia memaksakan rangsangan dari panca indera sendiri. Kadang sering kita dengar orang-orang yang berkata bahwa aku mendengar mendengar dari Roh Kudus bahwa kamu akan begini, bahwa kamu akan dipakai Tuhan. Aku mendengar daripada Roh Kudus bahwa kamu akan diberkati. Bukan. Itu apalagi dia orangnya dengan sikap berpikir, pakai nutup mata seperti ini. Dia sudah menarik rangsangan panca inderanya sendiri untuk memberikan kesaksiannya. Nah, kita sebagai orang-orang kudus yang sudah memiliki iman percaya kepada Allah yang hidup itu, kita harus tahu dengan pasti bahwa kesaksian Roh Kudus itu berasal dari dalam diri kita. Di salah satu bukunya Pak Kim saya ada baca bahwa dia memberikan ilustrasi seperti seekor ayam yang mengerami telurnya itu, telur ayam itu dierami selama 21 hari. Nah, selama dierami 21 hari itu, jika kita secara kasat mata melihat dari luar, telur itu tidak mengalami apa-apa, dia hanya dierami aja oleh induknya. Nah, tetapi jika benar-benar diteliti dengan alat, kita bisa melihat apa yang terjadi di dalam kedalaman telur itu. Di dalam hari yang ketiga itu sudah ada titik merah. Nah, kemudian jantung adalah yang pertama kali organ ayam itu tumbuh. Kemudian di hari ke-7 telur itu akan dipenuhi oleh darah. Kemudian di hari ke-10 darah itu akan seperti sarang laba-laba yang memenuhi telur itu, yang akan membentuk tulang. Kemudian terbentuklah mata. Itulah proses yang terjadi di dalam telur itu. Tetapi jika kita melihat dari luar seperti tidak terjadi apa-apa, seperti itulah manusia yang mengalami kesaksian Roh Kudus. Kesaksian Roh Kudus itu terjadi di dalam diri manusia ketika kita menerima, memiliki iman percaya kepada Yesus. Roh Kudus itu akan bersaksi tentang anak Allah. Nah, itu jadi kita sebagai orang-orang kudus, kita harus terus mengalami kepenuhan Roh Kudus, karena dalam Ibrani kesaksian Roh Kudus memberikan kesaksian tentang anak Allah itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 itu dikatakan bahwa Yesus Kristus datang dengan air dan darah dan rohlah yang memberikan kesaksian. Jadi kita harus menerima, anak Allah itu harus ada di dalam roh jiwa kita untuk kita dapat menerima kesaksian Roh Kudus, ya. Kita harus mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga kita dapat menyaksikan Yesus Kristus itu bersama dengan Roh Kudus. Jadilah orang-orangnya Roh Kudus, ya. Orang-orangnya Roh Kudus yang selalu bekerja bersama dengan Roh Kudus. Demikian Bapak Ibu renungan pagi hari ini yang dapat saya sampaikan tentang Allah itu hidup. Mari kita tutup dalam doa. Bapak, terima kasih untuk renungan firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini, ya Bapak. Biarlah melalui firman kebenaran-Mu ini, ya Bapak, kami semua orang-orang kudus-Mu yang telah menerima, mengalami kepenuhan Roh Kudus, ya Bapak. Kami benar-benar mengalami kesaksian Roh Kudus di dalam roh jiwa kami tentang Allah yang hidup dan Yesus Kristus yang diutus, agar iman kami terus bertumbuh sampai
akhirnya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus kalau sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau penuhi kami terus semua dengan hikmat inspirasi daripada Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti akan setiap firman yang akan kami dengar ya Bapa, dan kami juga akan berpisah dari tempat ini ya Bapa. Untuk itu Engkau terus utus para kuasa malaikat kudus-Mu untuk mengawal kami dalam perjalanan Bapa, agar kami tiba di rumah kami masing-masing dan kami boleh melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini dengan tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus, dengan perlindungan daripada para kuasa malaikat kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.